والقمر منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يخرج ومن يهاجر في سبيل الله مراغما في الأرض واسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت faqad ajrahu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Masyarakat muslimin sina jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali mengagungkan dan mengucapkan kalimat-kalimatnya sebagai bukti penghambaan hati kita hanya tunduk patuh kepada perintah-perintahnya. Salawat dan salawat semoga Allah Subhanahu wa taala dan berserahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila merupakan uswah teladan kita sekalian yang kita berikan panutan untuk seluruh aspek kehidupannya dalam rangka hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tepat hari ini kita memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Mudah-mudahan awal tahun ini menjadikan momentum kita untuk memperbaiki diri kita dalam rangka meningkatkan takwa dan spiritual kita kepada Allah SWT. Sehingga seluruh tatanan kehidupan kita ini kita perlu menata ulang visi tata kelola kehidupan kita sebagai orang beriman. Dan kita juga sebagai hadirin tentunya senantiasa berwasiat kepada diri saya dan kita semua itu selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sebisa mungkin kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan juga kita juga bisa meningkatkan menjadi larangan. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 100 sebagaimana sahabat dalam mukadimah Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'an. Jadi barang siapa yang berhijrah dan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pahala yang baik dan rezeki yang melimpah. Wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang berhijrah meninggalkan rumahnya, muhajir ila rasul qadiyat kepada Rasulnya, kemudian summa yudhibul mauta, kemudian dia dalam perjalanannya meninggal dunia, faqad wa'adu ila Allah, maka tidak akan mengurangi sedikit pun pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sekalian yang berjumpa yang dirahmati Allah taala, berkenaan dengan tahun baru hijrah kita ini, kalau kita membaca sejarah sirah tentang perjalanan Nabi dan para sahabat yang berhijrah, maka ada satu kisah, ya mungkin apa sahabat atau tabiin yang menjadi asbabun nuzul ayat ini turun, yaitu ada seorang ya sahabat, mungkin masuk sahabat barangkali dia namanya Jumrah ya, bin Jundub. Dia adalah orang yang sedang sakit keras ya, hampir-hampir dia orang yang sudah sekarat lah. Tapi karena dia mendengar sudah para sahabat yang berhijrah, maka dia juga ikut hijrah. Diberitakan kepada keluarganya agar dia juga pergi untuk pergi berhijrah dengan
dan menuju ke arah Madinah ke sana. Maka dengan segala susah payah, maka dia dibawa pergi itu. Belum sampai di Madinah, di perjalanan meninggal tuh orang. Maka turunlah ayat ini sebagai asal usulnya. Maka kata Allah, wa may yahdud min baitihi muhajirin ila rasulih, barang siapa yang keluar dari rumahnya niat berhijrah karena Allah dan Rasulnya, summa kemudian yukrihul mauta, dia mati di tengah jalan belum sampai di tempat tujuannya, faqad waqa'a ajruhu ila Allah wa rasul, maka tidak akan mengurangi ya, pahalanya tidak terkurangi, sudah terpenuhi semuanya. Itu mendapatkan pahala Allah. Jadi itulah hebatnya dan itu pada hijrah sekalian. Jadi sehingga keluarlah namanya hadis itu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau kita niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka kita dapat untuk Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita niatnya berhijrah karena dunianya, jadi dunia. Karena ada juga para zaman Rasulullah itu, kenapa turun juga ini dari hadis ini? Karena ada seorang pemuda, dia niat hijrah ke Madinah sana bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena dia adalah ada yang dia cintai sesuatu perempuan. Karena itu perempuan yang dia cintai di Mekah, dia pergi ke Madinah ke orang tua yang hijrah, maka dia nyusul. Maka turun juga dalil ini. Innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu adalah tergantung niatnya. Apa saja? Karena dia tidak akan ditahu oleh siapapun, karena kita tidak boleh yang tahu. Karena dia ada sesuatu yang tersurat, yang sangat sirah tidak boleh siapa-siapa. Sehingga kita juga ini dalam kehidupan nyata kita di lapangan di para proses kita setiap hari, apapun yang kita lakukan juga ini tidak bisa dinilai oleh kasat mata, karena tergantung niatnya. Contoh yang paling sederhana ada yang sering karena dikaji adalah tentang masalah sedekah, masalah infak, masalah apa semua. Karena ada juga dalilnya, kalau dia kalau bersedekah sembunyi-sembunyi. Pada suatu saat kadang dia harus juga terbuka dikasih ketemu orang. Dalam rangka apa? Bukan untuk pria. Itu kembali lagi kepada niatnya. Tapi adalah dalam rangka untuk memberikan sebuah motivasi bahwa mudah-mudahan dengan dikasih pelatihan dia juga tergerak hati untuk juga berkorban, untuk juga berinfak, untuk juga bersedekah. Ya. Ada suatu saat memang dia harus sembunyi dan ditahu oleh siapa-siapa. Ya. Tapi ada juga kadang-kadang dia juga bakti orang sebagai sebuah pancingan untuk sama-sama kita beramal soleh. Yang mengajar untuk hubungan diperlihatkan juga. Nah, sehingga innamal amal itu adalah penentunya semua. Kebersihan jiwa itu yang menentukan kebersihan jiwa kita. Semua aspek tata kelola kita yang diberkati tidak bisa dinilai oleh kasat mata. Karena itu adalah sesuatu sifatnya sangat kecil, sangat rahasia sekali. Itu tergantung dari benak kita yang terbetik dalam jiwa kita sejak mengeluarkan sesuatu. Apakah niatnya memang karena Allah atau memang yang lain? Itu saja dia. Ya, kita tidak bisa menjustifikasi dia. Ya, sesuatu itu. Nah, begitu juga dengan hijrah juga itu di bulan Muharram ini juga. Nah, kalau untuk bicara amalan-amalannya Bapak sekalian, jamaah bulan amal-amalan yang di 10 hari pertama bulan Muharram ini diperbanyak puasa sunnah. Ya, diperbanyak lah. Dari itu selalu banyak berpuasa. Dan juga perbanyak untuk sunat-sunat malam. Ya, makanya. Ya, kalau untuk amalan-amalannya, ya, kalau tidak bisa kita minimal kita nanti puasa minimal 3 hari karena ada yang berpuasa 2 hari. Ada yang berpuasa 1 hari, tapi yang boleh kalau bisa 3 hari, 9, 10 dan 11-nya. Sehingga dia untuk menutupi daripada pengerjaan mengikuti orang-orang Asyura itu, yaitu Syiah itu, berpuasa di bulan Rasulullah itu. Sehingga Rasulullah mengajarkan kita untuk dimulai dari tanggal 9. Dan kalau kita bisa berdua, tanggal 11. Sehingga dia menutupi dua-duanya awal dan akhirnya. Itu langsung bicara amal-amal di bulan Hijrah ini, ya, bulan Muharram itu sekalian. Supaya kita sama-sama memiliki persepsi yang sama dalam memahami konteks-konteks dari pemahaman kepada kita. Ya, karena masih banyak saudara kita yang lain juga yang kadang juga hanya yang dia yakin hanya 10 Muharramnya saja. Ya, sebab 10 Asyura itu. Mungkin ada dia diyakini supaya karena dia bulan keberkahan, hari keberkahan semua, maka dia berkorban lah, potong sapi lah, potong kambing lah, panggil orang satu kampung syukuran semua dalam rangka telah memuliakan daripada 10 Asyura itu. Ya, kalau sudah sampai setengah itu tidak ada dari sekalian. Itu hanya kebiasaan untuk kita dan mengikuti daripada tasawufnya orang-orang yang orang-orang Syiah, ya orang Syiah. Ya, itu Muharram itu Asyura itu yang harus kita pahami bersama. Tapi yang kita akan ambil hikmah di sini adalah bagaimana hijrah kita ini dalam meningkatkan kualitas spiritual untuk sekalian, ini yang paling penting.
dan juga adalah merubah mindset pola pikir kita dalam menata pola visi hidup kita. Nah, itulah kita berhijrahkan. Secara kalkulasi manusia baru sekalian yang menurut kita ini bertambah umur kita. Tapi secara ukhrawi amal soleh kita sudah berkurang umur kita. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke 1440 berarti naik kita pertama. Ya, sesungguhnya kalau secara ukhrawi kita sudah mengurangi, sudah berkurang. Ya, kesempatan peluang kita untuk beramal soleh itu bukan ada kebaikan. Tapi yang ada adalah bagaimana sekarang kita ini di bulan Muharram ini, karena dalam Al-Quran itu ada 4 bulan ya, yang dimuliakan itu. Ada namanya bulan Zulqa'dah, ada namanya bulan Dzulhijjah, ada namanya bulan Muharram, dan ada lagi satu lagi ya, bulan Rajab. Ya, jadi 4 bulan itu bulan-bulan yang dimuliakan. Itu juga 4 bulan itu juga dilarang untuk berperang. Ya. Ya, jadi orang berkata Ashurul Hurum namanya, ya, Ashurul Hurum. Itulah 4 bulan itu bulan-bulan yang dimuliakan dalam agama kita Islam. Ya. Sehingga bulan Muharram ini masuk ke bawah wilayah bulan itu. Bahkan dia diapit ya, diapit oleh dua ya bulan daripada bulan Muharram ini ya. Nah, sehingga Bapak sekalian jemaah kumulon untuk menambahkan kita wawasan tentang Muharram ini, ada sebagian orang itu adalah melakukan sesuatu perbuatan kebaikan-kebaikan. Mungkin dia takbir apakah dalam rangka Muharram untuk melahirkan sebuah spirit ya, spirit untuk tersugesti untuk bagaimana menambah wawasannya supaya kita menampak tilas ya, selayang pandang bagaimana Rasulullah dulu berhijrah itu. Terbayangkan oleh kita. Ya, terbayangkan oleh kita untuk selalu kita termotivasi untuk adakan perubahan-perubahan. Terutama adalah mindset kita dalam perubahan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan serta spiritual kita ini. Karena kita juga menyadari bahwa tidak terasa kita akan diantar kepada suatu masa, suatu waktu yang kita sendiri kadang tidak tahu. Saya ini sudah pada titik yang mana, sudah mulai kondisi apa, tidak sadar kita. Padahal kita sudah tergulung, sudah terlindas, tapi tidak terasa karena begitu halusnya itu, perasaan itu begitu halusnya. Padahal kita sudah terisolasi kepada hal yang merusak atau melenceng daripada Sang Allah. Sehingga dengan datangnya tahun baru hijrah ini mudah-mudahan itu menyadarkan kepada kita. Yang menyadarkan kepada kita untuk kita makin banyak mengadakan muhasabah, ya, mengkoreksi diri, mengevaluasi diri kita ini dalam rangka merubah pola pikir, dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan spiritual kita. Ya, dua-dua dalam pertama soal kita adalah kata kalawan hidup kita. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita tetap mendoakan saudara-saudara kita yang jauh di sana Palestina. Nah, itu yang tidak, itu juga selalu dimasukkan ke wilayah itu karena memang perjuangan itu sekarang yang paling inti ya. Saudara kita di sana yang sekarang belum luar biasa ini, ya, yang sekarang sedang dikaji semuanya daripada peperangan ini, ya, semua orang melihat setiap hari, nonton semuanya, berita-berita semuanya. Mudah-mudahan ya Allah SWT ya memberikan kecerdasan dari mana itu menjadikan kepada kita bahwa Islam pada yang dua akan bangkit kembali, akan menemukan jati dirinya sesungguhnya sebagaimana dulu ratusan tahun yang lalu. Walaupun sekarang kondisi tercapek kita, sakit kita perasaannya, ada di hati kita ini. Yang melihat saudara-saudara kita yang terbantai, yang apa semuanya. Ya, tapi itulah sebagai sebuah keprihatinan spiritual kita yang harus ditingkatkan terus. Mudah-mudahan dengan begitu kita juga menyadarkan kita untuk memperkuat kebersamaan kita, untuk memperkuat persatuan kita, ya, untuk memperingatkan, memperkecil daripada perbedaan pandangan-pandangan kita. Kalau urusan-urusan yang sifatnya furu'iyah tidak ada masalah, yang tidak usul. Ya, kalau usulnya harus tidak boleh beda, harus satu dia. Kalau untuk yang sudah furu'iyah cabang-cabangnya saja itu berbeda tidak masalah. Ya, tapi ini pokoknya tidak boleh karena itu akan merusak, akan memecah belah. Ya, barangkali dengan tahun baru hijrah ini juga Bapak sekalian, yang majornya itulah meningkatkan semangat kita untuk bersama, untuk bersatu. Untuk mengembalikan ya marwah jati diri kita sebagai orang Islam, orang Muslim ini. Yang secara jumlah kita miliar jumlahnya di dunia ini, jumlahnya miliar. Tapi kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Ya. Tapi kita adalah ibarat buih di lautan yang ditendang sana tendang sini. Ya, dilempar sini. Tidak ada pendiriannya. Semua terombang ambing kacau balau semua. Mudah-mudahan Bapak sekali kita berdoa semuanya dengan tahun baru hijrah ini 1440, mudah-mudahan ini menjadikan sebagai sebuah hari kebangkitan kita untuk mensolidkan
kebaikan, ya, untuk menyatukan persepsi, mempersatukan kita umat Islam. Hati-hatinya ini supaya dia tidak lagi tercerai-berai, tapi dia adalah memiliki kekuatan untuk menggenggam sebuah doa kebaikan-kebaikan. Sehingga kalau kita berdoa menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan kita hidupkan kalau Islam ini. Bagaimana caranya? Sebuah dan kembali kepada personality kita, perbaiki daripada hati, bersihkan jiwa-jiwa yang baik. Kalau dalam jiwa kita Bapak sekalian masih ada bibit-bibit yang namanya iri, yang mana dengki, sampai kapan pun Bapak sekalian kita tidak akan bisa bersama. Kenapa? Karena masih tercumpul dalam diri. Kalau ini masih banyak penyakit yang belum terbersihkan. Mudah-mudahan dengan doa Islam ini kita bisa membersihkan jiwa-jiwa kita yang dibersihkan. Jangan ada lagi bibit-bibit yang tercokol dalam kualitas jiwa kita adalah dengki dan iri itu. Karena itulah yang akan menghapus semua amal-amal soleh kita. Secara kalkulasi manusia, amal kita ibarat kita menaungi sudah full tabungan kita. Tapi begitu dibuka, kosong tidak ada isinya. Kenapa? Karena tadi bibit hasad dan nafsu ini masih menyimpan. Itulah yang menjadi hijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekalian dengan tahun baru Hijrah ini, momentum ini, mari jadikan dia sebagai tahun evaluasi diri kita untuk meningkatkan ketakwaan dan spiritual kita, juga dalam rangka untuk melahirkan sebuah kepekaan sosial kita untuk dalam menyeluruh dalam aspek kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjawab doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga daripada kebersamaan persatuan umat Islam di seluruh dunia untuk bisa mengembalikan jati dirinya, marwahnya, dalam rangka hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun jawad ya badal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul idza syi'ta sahla. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.